Kalau teman-teman perhatikan lebih detail, sebetulnya foto ini menggunakan diafragma lebar, jadi tangannya tajam, namun berangsur-angsur ke belakang kehilangan ketajaman terhadap background kain batiknya. Namun karena ruang tajam antara tangan dan kain batik ini tidak terlalu berbeda jauh, maka ketajaman antara tangan dan kain batik tidak terlalu drastis. Halo konco gede, ketemu lagi di session kedua YouTube channel Gudang Digital Education. Di video sebelumnya kita membahas tentang 5 komposisi untuk fotografi dan videografi Anda. Di sesi kedua ini kita akan membahas 5 komposisi lanjutan dari video sebelumnya. Yang keenam, konco gede bisa mencoba komposisi atau melihat pattern atau pola. Jadi di keseharian akan ada pola-pola menarik, pattern yang menarik, bisa tercipta dari pola garis, bentuk, bidang, apapun itu. Bisa dari alam, bisa juga buatan manusia, bisa juga pola manusia itu sendiri. Kita lihat di grafis supaya teman-teman bisa lebih jelas. Di gambar berikut, konco gede bisa lihat pola atau pattern yang tercipta dari konstruksi besi-besi jembatan ini menjadi menarik. Yang lebih menarik lagi, di sana akan ada subjek tertentu sehingga pattern ini bisa mengisi frame yang kita ambil atau frame yang kita ciptakan. Mengapa pattern atau pola yang sifatnya berulang ini menjadi menarik? Karena sifat umum ketertarikan manusia biasanya tertumpu pada sesuatu yang berulang atau ritmis. Yang berikutnya adalah memasukkan unsur pengulangan garis dan pola tertentu menambah kekuatan sebuah foto. Kenapa pengulangan juga menjadi akan menarik? Karena pola, pattern, atau pengulangan garis dapat diciptakan atau dapat diperoleh langsung di sekitar kita. Jadi teman-teman terkadang harus lebih sensitif. Ada garis-garis tertentu, pola tertentu, pattern tertentu yang tercipta dari alam ataupun yang diciptakan oleh manusia. Contoh misalnya pola pattern dari sawah-sawah terasering tersebut. Ini akan menjadi menarik karena di dalamnya ada subjek kontras dengan warna merah terhadap pattern sawah yang warna hijau. Contoh berikutnya, pattern atau pola yang tercipta dari penjemuran kerupuk. Jadi kerupuk ini mungkin tidak disengaja gitu ya, polanya ada yang rapat, ada yang renggang. Cuman menjadi menarik karena pola-pola ini terdapat pembanding pengrajin kerupuk yang ada di pola tampah-tampah yang tercipta dari lingkaran-lingkaran ini ya. Oke, contoh berikutnya tentang pattern. Teman-teman bisa menemukan pattern pola ritmis tertentu itu dimanapun. Ini saya ambil pola-pola yang tercipta dari kaleng-kaleng di supermarket. Kemudian contoh berikutnya, pola yang tercipta, pattern yang tercipta, pengulangan yang tercipta dari koreografi penari yang ada di pantai. Seperti ini ya. Pola juga bisa tercipta dari apapun, dari alam ataupun kreasi manusia. Di foto ini contohnya teman-teman bisa pakai pattern dari warna-warna di tenda orang hajatan ya, jadi seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, pola yang tercipta dari penjemuran pabrik atau pembuatan kain pantai. Jadi mungkin kalau kita memotretnya dari eye level, pola-pola ini akan kurang bisa terlihat semuanya. Tapi kalau teman-teman memotret dari aerial, ini menjadi kelihatan. Kalau di alam, misalnya pattern atau pola tercipta dari tanaman bawang, seperti ini ya. Tapi teman-teman jangan lupa memasukkan objek tertentu yang kita bisa mengidentifikasi ukurannya sehingga menjadi objek pembanding. Dalam hal ini
ada subjek manusia atau petani di situ sehingga kelihatan dimensi dari sawah bawang tersebut. Poin ketujuh yang konco gede bisa coba adalah bermain depth of field atau ruang tajam. Dengan mengubah ruang tajam, maka komposisi fotografi teman-teman juga akan menjadi berbeda. Kita lihat di grafiknya berikut ini. Mengapa ruang tajam atau depth of field akan memberikan efek foto yang berbeda? Karena dengan mengubah ruang tajam, maka kesan 3 dimensi dari objek yang teman-teman bikin akan punya variasi yang lebih kompleks. Tentunya depth of field ini bisa diciptakan dengan mengubah angka diafragma. Teman-teman bisa simak di video Gudang Digital Education di part pertama mengenai exposure. Perbedaan ketajaman di sebuah frame akan muncul kesan perbedaan ruang dari foto yang dihasilkan. Kita lihat dari sampel berikut ini. Contoh foto yang pertama adalah foto dua anak yang memegang bendera merah putih. Tentunya memakai bukaan diafragma yang lebar sehingga ketajaman hanya jatuh di kedua subjek tersebut, kedua anak tersebut yang memegang bendera. Di bagian belakang yang jelas-jelas punya jarak berbeda terhadap lensa akan berangsur-angsur kehilangan ketajaman. Jadi penggunaan diafragma lebar akan membuat atau mempertegas foto ini menjadi punya dimensi yang berbeda antara subjek terhadap backgroundnya. Contoh kedua adalah foto penari ini yang dibuat juga dengan diafragma lebar, maka ada pembeda ruang tajam antara penari di depan dengan background reog di belakang. Contoh berikutnya, foto tangan membatik. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail, sebetulnya foto ini menggunakan diafragma lebar. Jadi tangannya tajam, namun berangsur-angsur ke belakang kehilangan ketajaman terhadap background kain batiknya. Namun karena ruang tajam antara tangan dan kain batik ini tidak terlalu berbeda jauh, maka ketajaman antara tangan dan kain batik tidak terlalu drastis. Jadi untuk membedakan ruang tajam, teman-teman satu bisa mengubah angka diafragma, kedua teman-teman bisa melakukan variasi pemilihan objek di mana objek terhadap background punya jarak yang ekstrim atau punya jarak yang tipis atau dekat sehingga dimensinya akan menjadi berbeda-beda. Bisa jadi sebuah background yang punya jarak terhadap objek utamanya agak punya rentang jarak, namun karena teman-teman memakai diafragma yang sempit, ketajamannya hampir rata, maka dimensinya tentunya akan berbeda dengan objek utama yang punya jarak yang sama, namun konco gede memakai diafragma yang lebar. Sehingga berangsur-angsur perbedaan ruang tajam akan membuat backgroundnya menjadi blur. Framing pada dasarnya adalah membingkai sesuatu, membingkai subjek atau objek di dalam frame yang diciptakan teman-teman sekalian.